Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa ba'd. Ada pertanyaan menarik dan penting untuk direspon atau dijawab, datang dari saudara Bendol Malang ya. Bendol apa Bendol gitu, Malang, yang isinya apakah muktabarahnya sebuah tariqah ditentukan ya atau hanya ditentukan oleh lembaga seperti Jatman, Jatmi dan Duti. Nah, pertanyaan bagus. Begini, jangan menggantungkan kemuktabarahan sebuah tariqah itu pada sebuah lembaga, melainkan pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Jadi kita juga harus cerdas dan jeli. Bukan pada lembaganya, tapi lihat kriterianya. Kriteria muktabarah di lembaga tersebut itu seperti apa. Jika kita perhatikan, jika kita teliti, jika kita lihat kriteria muktabarah yang ditetapkan oleh Jatman itu sesungguhnya telah disepakati oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di seantero dunia. Jadi sesungguhnya Jatman hanya menerapkan kriteria yang telah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Maksudnya Jatman tidak ngarang-ngarang kriteria sendiri gitu loh. Sehingga tidak tepat kita mengatakan oh tariqah ini muktabarah versi Jatman saja atau tidak muktabarah versi Jatman saja. Itu kurang tepat. Karena sekali lagi Jatman kriteria muktabarah yang ditetapkan itu berdasarkan apa yang telah disepakati, dimufakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di bidang tasawuf. Sebaliknya misalnya tariqah Jatman ketika mengatakan sebuah tariqah itu tidak muktabarah, itu jangan dibilang itu kan versi Jatman saja. Lihat alasannya apa. Jatman atau Jatmi atau Duti ketika mengatakan sebuah tariqah itu tidak muktabarah itu didasarkan pada alasan-alasan semisal tidak punya sanad yang jelas, tidak punya silsilah yang jelas, tidak tidak menganut salah satu mazhab yang mu'tabar dalam fikih, tidak berpedoman pada Imam Al-Junaid dalam tasawuf misalnya, dan lain sebagainya. Maka jika kita perhatikan alasan-alasan untuk menampik kemuktabarahan sebuah tariqah oleh Jatman ini adalah alasan-alasan yang dibenarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia dalam menolak kemuktabarahan sebuah tariqah. Jadi saya bingung juga bagaimana, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi begini, sekarang kalau kita bilang ini versi Jatman saja kriterianya, terus kita mau buat kriteria sendiri kayak gimana misalnya, tidak perlu silsilah misalnya, kan gawat. Kalau kita mengkritisi kriteria silsilah misalnya, tidak perlu silsilah, ngapain harus ada silsilah? Gawat loh kalau kita mengatakan tariqah muktabarah tidak mesti punya silsilah. Nanti siapapun buat tariqah sendiri lalu mengatakan, oh ini muktabarah kan gak mesti ada silsilah, saya gak punya silsilah kan gak mesti ada silsilah. Terus apakah kita membuat kriteria sendiri misalnya tidak perlu berpedoman pada tasawufnya Imam Junaid? Ya nggak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat di seluruh dunia, sampai dikonferensikan berkali-kali di berbagai belahan bumi, tidak boleh keluar daripada 4 mazhab dalam syariah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah, tasawuf Imam Junaid dalam tasawuf atau dalam tariqah. Itu sudah satu hal yang mujma' alaih ya. Jadi sekali lagi jangan disempitkan, itu maksud saya, jangan disempitkan sehingga kita akan berpotensi menimbulkan keresahan nantinya dan perpecahan kalau kita mengatakan oh ini versi Jatman saja, kita buatlah versi B sendiri. Ya nggak bisa, itu kan nggak dikarang-karang oleh Jatman kriterianya. Oleh karena itu, mari kita hargai lembaga-lembaga seperti Jatman ini yang sekali lagi hanya menerapkan apa yang telah disepakati oleh
ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di bidang tasawuf. Misalnya kita sebut lembaga MUI, kan lembaga juga. Sekarang kita buat pertanyaan serupa, apakah kehalalan sebuah produk itu harus ditentukan oleh MUI? Ya silahkan dijawab. Mungkin Anda menjawab tidak, baik. Sekarang kalaupun kita bilang tidaklah, tidak mesti ditentukan oleh MUI, terutama dalam soal khilafiyah, kan dalam perkara-perkara fiqhiyah kan syarat dengan khilaf ulama. Oke, kita mengatakan tidak ditentukan oleh MUI. Meskipun kita mengatakan tidak ditentukan oleh MUI halalnya sebuah produk, tetapi misalnya ada dua produk, satu ada label halal MUI, satu tidak. Kira-kira lebih aman mana? Kan tetap lebih aman kita konsumsi yang ada label halal MUI-nya, kan begitu. Jadi mari kita berhati-hati dalam menjalankan keberagamaan kita dengan tuntunan para ulama-ulama yang memang spesialis di bidangnya, yang salah satunya adalah lembaga Jatman atau Jatmi atau Duti bila dikhususkan dalam bidang tariqah ataupun tasawuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, akidah kita, syariah kita, dan juga tariqah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.